Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Jumat tanggal 29 April 2022 dalam masa Paskah yang kedua. Hari ini Gereja semesta merayakan peringatan wajib Santa Katarina dari Siena, perawan dan pujangga gereja. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kebijaksanaan, Engkau mengobarkan hati Santa Katarina dengan kasih ilahi setiap kali ia merenungkan sengsara Kristus dan melayani gerejamu. Semoga berkat doa permohonannya, umatmu yang dipersatukan dengan misteri Kristus selalu bersukacita memandang kemuliaannya. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Semoga contoh teladan hidup kekudusan dari Santa Katarina Siena juga semakin menjiwai seluruh kehidupan umatmu dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Jumat dalam masa Paskah yang kedua, dan pada peringatan wajib Santa Katarina dari Siena, diambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Pada waktu itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti sehingga mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti jelai dan mempunyai 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ.
Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk dijadikan raja, yang menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus adalah gembala sejati bagi seluruh umat manusia. Hanya dalam dan bersama Yesuslah hidup kita akan selamat. Sebagai orang percaya yang hidup di zaman sekarang, atau orang-orang yang telah dibaptis, secara khusus dibaptis sebagai orang Katolik, kita adalah kawanan domba sejati Yesus. Dari kita dituntut untuk duduk, yakni bersikap sebagai seorang murid yang memiliki kesiapsiagaan hati untuk mendengar dan melaksanakan apa yang disabdakan oleh Yesus Sang Junjungan kita. Dalam semangat kemuridan itulah kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Kita dapat bersyukur dan saling berbagi, sehingga tidak ada yang hidup bagi dirinya sendiri, atau yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, setiap karya yang berdasarkan gerak roh kebenaran akan selalu menemukan jalan untuk terus melanjutkan karya tersebut. Tetapi jika hanya untuk mencari popularitas atau sekedar supaya terkenal, seringkali karya itu akan berjalan di tempat dan bahkan akan berhenti. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, jika kita melihat realitas sekeliling kita, tampak di sana sini jurang yang demikian besar antara mereka yang serba berkecukupan dan mereka yang berkekurangan. Bahkan mungkin kita pun adalah salah satu di dalamnya. Situasi semacam itu tercipta karena banyak dari kita belum sungguh-sungguh hidup dan tampil sebagaimana yang diteladankan dan dikehendaki oleh Kristus, yakni bersedia duduk, mendengar dan melaksanakan perintah-perintahnya. Maka dalam kisah mujizat perbanyakan roti, sebagaimana yang telah kita dengar hari ini, Yesus menunjukkan bahwa hanya dengan bersyukur dan berbagi, maka hidup kita selalu ada dalam kelimpahan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, menolong sesama atau semangat berbagi yang hendaknya kita miliki sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang adalah berbagi dari apa yang kita miliki. Sebagaimana telah diteladangkan oleh anak kecil tadi dalam bacaan Injil yang memiliki 5 potong roti dan 2 ikan. Tetapi
dari apa yang ia miliki itu, Yesus akhirnya membuat mujizat yang luar biasa, sehingga ada begitu banyak orang, ribuan orang yang bisa untuk memperoleh makanan hanya karena teladan yang diberikan oleh anak kecil yang rela memberikan atau berbagi apa yang ia miliki. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup sama sekarang, kita pun diajak untuk selalu berbagi dalam kehidupan kita. Tentu saja kita berbagi apa yang ada pada diri kita. Bila mana ada umat yang diberkati oleh Tuhan secara khusus dengan harta, maka bagikanlah harta yang engkau miliki itu dengan sesama yang berkekurangan. Mungkin ada yang dikaruniai Tuhan dengan harta ilmu, maka bagikanlah ilmu yang engkau miliki itu kepada sesama, sehingga banyak juga sesama kita akan dibebaskan dari kebodohan. Nah, para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kalau saya sebagai seorang gembala, memang saya tidak punya harta dalam arti harfiah. Tetapi itu tidak berarti bahwa saya tidak punya apa-apa. Tuhan pun memberikan kekayaan kepada saya. Kekayaan yang Tuhan berikan kepada saya sebagai seorang gembala adalah kekayaan cinta untuk melayani. Maka sebagai seorang gembala, saya berjuang dengan sekuat tenaga untuk berbagi dengan sesama umat yang saya layani, dengan melayani dengan tulus penuh cinta tanpa pamrih. Dengan berbagi apa yang saya miliki itu, saya berharap banyak orang akan semakin dihantar untuk semakin dekat dengan Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati, yang hidup zaman sekarang, yang rela untuk saling berbagi dalam kehidupan ini, supaya kita juga bisa saling memberi kehidupan, dan dengan demikian kita semakin berlangkah maju bersama untuk bersiara menuju kesempurnaan di dalam Tuhan. Semoga demikian. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.